Pertanyaannya adalah, mengapa doa Bapa Kami Katolik tidak sama dengan teks Alkitab? Shalom Alaikum. Ada masuk banyak sekali pertanyaan kepada saya, sehingga saya berkewajiban untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, mengapa doa Bapa Kami Katolik tidak sama dengan teks Alkitab? Yang sebenarnya jawabannya sangat simpel, tetapi menggelisahkan banyak orang Katolik yang menduga gereja Katolik memasukkan doa lah, terjemahannya salah lah, macam-macam. Juga tuduhan-tuduhan dari orang-orang Kristen non-Katolik bahwa Katolik tidak setia pada bunyi Alkitab. Untuk mendalaminya, pertama-tama kita akan melihat atau mengetahui yang namanya versi terjemahan. Jadi sebenarnya jawabannya sangat simpel, pertanyaan yang awal tadi itu. Ini dapat saya jawab kurang dari setengah menit. Mengapa doa Bapa Kami Katolik tidak sama dengan teks Alkitab? Jawabannya simpel, itu masalah terjemahan. Titik. Tapi keterangannya apa? Yuk kita lihat. Untuk mengetahui mengenai persoalan ini, kita harus tahu ilmunya. Ilmu yang pertama yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari adalah teks yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan. Saya ulangi, teks yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan. Jadi ini semua adalah problem, namanya problem terjemahan. Apa yang dimaksudkan teks dalam bahasa Indonesia? Satu, teks doa Katolik yang kita ucapkan, tadi kita doakan sama-sama, itu terjemahan. Teks Alkitab pun, teks Alkitab yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia, itu apa? Itu juga terjemahan. Jadi problemnya ada di sini, ini masalah terjemahan. Saya beritahu saudara-saudari kata kuncinya, kita kan sering membuat kata-kata menjadi simpel. Padahal sebenarnya di balik kata-kata yang simpel terkandung suatu muatan makna yang tidak sederhana. Contoh, ketika kita mau pertemuan bulan kitab suci. Saudara-saudari, nanti pertemuan bulan kitab suci jangan lupa ya bawa Alkitab. Nah, perhatikan kata bawa Alkitab. Apakah betul Anda membawa Alkitab? Anda tidak membawa Alkitab. Karena yang sebenarnya adalah Anda membawa terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Betul apa betul? Betul. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Perkataan yang panjang, terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, kita ringkes, kita simpelkan menjadi Alkitab. Padahal sebenarnya di balik kata Alkitab, kalau Alkitab yang dimaksud bahasa Indonesia, arti panjangnya terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Jadi ini masalahnya, masalah terjemahan. Ini yang tidak disadari banyak orang. Yuk kita lihat selanjutnya. Ini terjemahan versi Katolik. Tadi kita sudah ucapkan bersama-sama. Ini semua sudah apalah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Boleh amin, boleh tidak. Maka aminnya dalam tanda kurung. Kalau kita mengatakan, ayo kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Indonesia, sebenarnya itu tidak simpel. Sebenarnya adalah kata-kata yang panjangnya atau uraian lengkapnya adalah, saudara-saudari, marilah kita mendoakan doa Bapa kami yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya apa tidak? Iya kan? Nah itu yang terjadi sesungguhnya. Jadi kata-kata doa Bapa kami kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia, harusnya itu kan sebenarnya doa Bapa kami yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu yang terjadi. Demikian juga sesungguhnya dengan versi Alkitab. Ini sekarang versi Alkitab. Tadi yang sudah saya ungkapkan kan versi terjemahan Katolik. Sekarang terjemahan versi Alkitab. Yang beberapa orang mengatakan, itu aslinya, yang Katolik tidak asli. Ya elah, yang asli. Kita akan lihat ya. Jadi ini simple, tapi Anda kalau mengikuti pembicaraan ini nanti akan lebih luas wawasannya. Orang yang wawasannya lebih luas tidak gampang mengklaim dan tidak gampang menghakimi. Karena yang dilihat lebih luas, spektrumnya lebih luas. Kita bisa melihat spektrum warna pelanginya.
Menurut ilmu warna, kalau semua dicampur kan menjadi warna putih. Kalau orang wawasannya nggak luas, yang dilihat hanya warna putih. Tetapi ketika warna putih itu ditembakkan kepada prisma, muncul warna pelangi. Nah, itu yang mau saya ajak kepada Anda untuk melihat prisma nyambung ke pelangi itu, nggak cuma warna putihnya. Ini versi terjemahan Alkitab. Dalam Matius 6, pada ayat yang ke-9, 10, dan seterusnya ya. Saya bacakan saja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah, dan seterusnya. Ini versi terjemahan Alkitab yang diklaim oleh beberapa kelompok di luar sana. Inilah aslinya. Kalau kamu tidak pakai ini, kamu tidak mendoakan yang asli. Cie, asli. Nah, di sini yang menimbulkan kebingungan. Yuk kita amati. Memang berbeda kan versinya. Ini yang Katolik ya. Silakan lihat. Bapa kami yang ada di surga. Kalimat awalnya pun sudah beda. Bapa kami yang di surga. Beda kan? Nah, intinya berbeda lah. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana konsep ini kita uraikan? Ingat ya, itu tadi kan terjemahan Alkitab. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan doa Bapa kami yang asli itu yang ini, sebenarnya juga tidak asli karena ingatlah bahwa Alkitab bahasa Indonesia juga adalah terjemahan, bukan? Maka ini rumit sekarang. Jangan ngantuk ya. Ini rumit sekarang. Tidak sulit tapi rumit. Jadi doa Bapa kami yang diklaim asli dalam bahasa Indonesia, dalam Matius 6 ayat 9 dan seterusnya tadi, sebenarnya kan terjemahan versi Alkitab. Tapi sebenarnya adalah yang tertulis dalam Matius 6 ayat 9 bahasa Indonesia adalah terjemahan doa Bapa kami versi Alkitab bahasa Indonesia yang juga adalah terjemahan. Sulit nggak kalimatnya? Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi jangan ngantuk, saya ulangi. Jadi yang diklaim asli, yang tertulis dalam bahasa Indonesia, Matius 6 ayat 9 dan seterusnya, sebenarnya adalah terjemahan doa Bapa kami versi Alkitab bahasa Indonesia yang juga adalah terjemahan. Maksudnya, Alkitab itu sendiri kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini juga asli bagaimana? Karena itu juga terjemahan. Maka secara literal, harafiah lurus, kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Indonesia, lalu membuka Matius 6 ayat 9 dan seterusnya, ini bukan doa Bapa kami. Secara literal maksud saya. Ini bukan doa Bapa kami. Secara harafiah, secara literal, kalau kita membuka teks Alkitab dalam bahasa Indonesia, Matius 6 ayat 9 dan seterusnya, ini bukan doa Bapa kami. Jadi ini apa sebenarnya? Ini adalah terjemahan doa Bapa kami. Ini satu pengertian ini sendiri pun sudah akan membuka wawasan orang sesungguhnya. Bahwa pengertian mengenai terjemahan ini akan menguraikan banyak hal di sini. Ini juga berlaku untuk versi Katolik. Bapa kami yang ada di surga, kalau kita ucapkan dalam misa itu ya. Doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan dalam misa dalam bahasa Indonesia. Secara literal, harafiah, itu juga bukan doa Bapa kami, tetapi terjemahan doa Bapa kami. Kata terjemahan itu kan selalu kita coret ya. Ini marilah kita berdoa Bapa kami ya. Kita berdoa ya terjemahan Bapa kami. Maksud saya secara literal. Tapi in reality dalam kenyataannya ya kita nggak usah ngomong marilah kita berdoa Bapa kami dalam terjemahan bahasa Indonesia ya kepanjangan. Malah kepanjangan dan membingungkan. Dalam kenyataan, secara kenyataan, kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia, misa dalam bahasa Indonesia, pemimpin mengatakan, mari kita berdoa Bapa kami, orang sudah tahu maksudnya. Itu secara kenyataan. Tetapi secara literal, tidak demikian. Jadi ini pun sudah ada problem ya. Itulah namanya problem terjemahan. Saya menyuguhkan kepada Anda bagaimana problem-problem terjemahan itu perlu kita pahami. Sehingga tidak hanya klaim, Katolik tidak asli. Ya kamu juga tidak asli, sama saja. Asik bukan? Nah, ini.
Ini asik. Tapi ini perlu saya jelaskan karena yang bertanya banyak sekali. Yang bertanya banyak sekali karena merasa diserang dan tidak mampu menemukan jawabannya gitu loh. Mungkin untuk Anda yang sudah canggih ini nggak penting, ya. Tapi ini saya katakanlah berbicara kepada orang umum yang memerlukan jawaban untuk meneguhkan imannya. Jadi versi Katolik maupun versi Alkitab Matius 6 ayat 9 dan seterusnya apa? Sama-sama merupakan terjemahan doa Bapa kami. Jadi yang asli yang mana? Tidak ada yang asli karena semuanya terjemahan. Clear ya? Ini satu poin sudah clear dulu ya. Kemudian kita maju sekarang. Ingat ilmu yang pertama yang tadi saya sampaikan. Teks yang digunakan dalam bahasa Indonesia bagaimanapun merupakan terjemahan. Ini ilmu yang perlu diingat. Maka pertanyaan dasarnya terjawab. Mengapa doa Bapa kami Katolik tidak sama dengan teks Alkitab? Itulah masalah terjemahan. Terjemahan. Matius 6 ayat 9 juga terjemahan. Jadi tidak ada yang lebih asli. Semuanya terjemahan kok. Nah itu jawabannya. Kalau Anda selesai sampai di sini, persoalannya selesai. Tetapi aku mau mengajakmu untuk melihat lebih luas persoalan ini. Nanti aku yakin dan menjanjikan kalau kamu ikut ini akan lebih luas lagi pengetahuan mengenai problem atau masalah terjemahan ini. Yang pertama mengenai problem terjemahan itu sendiri, kita akan melihat terjemahan Katolik seperti apa. Nanti berikutnya kita lihat terjemahan Alkitab seperti apa, beserta dengan problem-problem yang melingkupi seputar terjemahan itu. Yuk kita lihat. Saudara-saudari yang terpampang di dalam layar itu namanya buku TPE. TPE Tata Perayaan Ekaristi. Jadi semua hal yang harus dilakukan oleh imam dan umat pada waktu merayakan misa, semua tertulis ada di sana. Ya, ini bukunya asli. Ya, buku asli dalam arti TPE tadi diterjemahkan dari buku yang bernama Missale Romanum. Meskipun memang belum seluruhnya diterjemahkan, tapi hanya bagian Ordo Missae saja. Oke, itu teknis, nggak usah diperjelas, nanti malah pusing. Intinya, teks dalam bahasa Indonesia yang kita pakai untuk misa, terjemahan dari buku yang namanya MR. MR itu Missale Romanum. Missale Romanum itu kalau diterjemahkan literal, artinya buku misa Roma atau buku misa cara Roma, Missale Romanum, itu arti kata ya. Nah, teks aslinya di dalam bahasa Latin tertulis dalam Missale Romanum seperti ini. Inilah doa Bapa kami dalam versi Missale Romanum. Pater noster qui es in celi sanctificetur no, dan seterusnya lah. Kalau saya nyanyi jelek lah, tadi sudah lebih bagus ya. Tapi intinya Anda tahu, teks kita di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari teks Latin. Dari buku apa? Buku yang namanya Missale Romanum. Itu asalnya. Jadi ini merupakan proses penerjemahan. Hanya penerjemahan yang dipakai dalam bahasa Indonesia berasal dari teks bahasa Latin, yaitu di dalam buku Missale Romanum. Persoalannya adalah, Missale Romanum itu juga merupakan suatu terjemahan. Maksudnya begini, Missale Romanum itu kan memuat teks-teks Alkitab. Contohnya doa Bapa kami, kemudian bacaan-bacaannya, Mazmur-mazmurnya, kemudian antifon-antifon, dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari secara lebih seksama, sebenarnya teks misa itu kan sesungguhnya teks-teks Alkitab yang dimasukkan ke sana-sini. Teks Alkitabnya kan banyak sekali. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, teks Alkitab dalam Missale Romanum diambil dari mana? Sedangkan kita tahu kan, doa Bapa kami merupakan bagian dari teks Alkitab, bukan? Jadi doa Bapa kami asalnya dari Alkitab. Nah, Missale Romanum itu kan bahasa Latin. Nah, dia ambil dari mana Missale Romanum itu? Inilah jawabannya. Missale Romanum mengambil teks Alkitab dari Biblia Sacra Vulgata. Biblia Sacra Vulgata. Biblia Sacra Vulgata itu apa? Biblia Sacra Vulgata adalah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Ini salah satu ya bentuk cetaknya begitu. Tapi ya tentu zaman dulu berupa gulungan-gulungan. Dan Biblia Sacra Vulgata itu diterjemahkan oleh Santo Jerome atau Santo Hieronymus. Jadi inilah tokohnya. Santo Hieronymus atau Jerome ini yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli
Perjanjian Lama tentulah Ibrani, Perjanjian Baru tentulah Yunani, semua diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian dibendel dalam satu kitab, kitab itu dinamakan Biblia Sacra Vulgata. Dan Biblia Sacra Vulgata itu menjadi Alkitab resmi Gereja Katolik dalam ritus Latin sampai hari ini. Meskipun memang sekarang telah direvisi, edisi revisinya adalah namanya Nova Vulgata. Kalau mau tahu teks aslinya Nova Vulgata, boleh datang ke sini. Anda datang ke situsnya Vatikan, www.vatikan.va, bagian archive, lalu Bible Nova Vulgata. Nanti di bagian sini tinggal klik, ada Vetus Testamentum, Perjanjian Lama, Novum Testamentum, semua ada di sini. Inilah teks yang dulu diterjemahkan oleh Santo Jerome, meskipun tidak lagi persis banget, ada beberapa perbedaan, karena sudah direvisi menggunakan namanya Nova Vulgata sekarang. Jadi ini sejarahnya. Berarti saudara-saudari, tata perayaan Ekaristi yang memuat doa Bapa Kami versi Katolik diterjemahkan dari Missale Romanum yang teksnya diambil dari Biblia Sacra Vulgata. Berarti rutenya seperti ini sesungguhnya. Terjemahan versi Katolik dalam bahasa Indonesia untuk doa Bapa Kami, tentu semua aslinya kan bahasa Yunani. Karena kita bicara doa Bapa Kami berarti kita bicara dalam teks Perjanjian Baru. Teks Perjanjian Baru bahasa Yunani. Jadi semua kita harus mengacu pada teks Yunani. Kemudian teks Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sudah kita pelajari tadi, Nova Vulgata atau sebelumnya Vulgata. Kemudian yang Latin itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itulah proses penerjemahannya dari Yunani ke Latin, Latin ke Indonesia. Sehingga kita punya terjemahan Bapa Kami versi Katolik dalam bahasa Indonesia itu. Menjadi pertanyaan, kenapa sih penerjemahan dari Latin? Kenapa tidak langsung dari Yunani? Kalau kita membaca teks asli Perjanjian Baru kan bahasa Yunani. Doa Bapa Kami ada di Perjanjian Baru, Injil Matius, bahasa Yunani. Kenapa nggak langsung dari bahasa Yunani? Kenapa diterjemahkan melalui Latin? Karena gereja Katolik di Indonesia ritusnya Latin. Berarti kepentingan menerjemahkan kita kan pertama-tama kepentingan untuk peribadatan. Terutama peribadatan yang paling utama adalah misa. Seperti tadi sudah kita lihat TPE yang diterjemahkan dari Missale Romanum. Gereja Katolik di Indonesia itu ritusnya Latin. Gereja ritus Latin, bahasanya Latin. Maka kalau kita menerjemahkan pertama-tama kepentingannya untuk peribadatan, untuk ritus Latin, maka harus diterjemahkan dari Latin. Karena apa? Buku induk peribadatan kita adalah dalam bahasa Latin, yaitu di dalam buku Missale Romanum tadi. Itulah sejarahnya bagaimana kita bisa punya terjemahan Indonesia tadi, versi Katolik, setelah melalui berbagai macam rute tadi. Hal seperti ini kan tidak diketahui oleh orang yang menuduh gereja Katolik teksnya tidak asli. Seperti saya katakan, spektrumnya akan kelihatan, wawasan kita akan menjadi lebih luas. Apa itu gereja Katolik ritus Latin? Yaitu gereja Katolik yang menggunakan tata cara beribadat menurut tata cara Latin, atau sering juga disebut ritus Roma. Maka gereja Katolik di Indonesia sering dikatakan gereja Katolik Roma, karena ritusnya menggunakan ritus Roma alias ritus Latin. Apakah gereja Katolik ada ritus yang lain? Ada. Contoh, Anda boleh pergi ke YouTube Katkit, katekese sedikit, Anda bisa melihat ritus Kaldea. Ketik saja, ritus Kaldea di Katkit. Saya pernah membahasnya pada saat waktu itu Sri Paus Fransiskus berkunjung ke Irak. Ya, itulah salah satu ritus di dalam gereja Katolik, yaitu menggunakan ritus Kaldea atau ritus Syria Timur. Jadi Latin salah satu, meskipun memang yang terbesar. Di Indonesia tidak ada ritus yang lain kecuali ritus Latin. Maka kepentingan menerjemahkan ibadat atau teks-teks ibadat dari buku berbahasa Latin. Itu ceritanya. Asik ya? Begitu kita makin mengupas, makin tahu lebih dalam, itu tidak hanya sekedar teks aslinya ini nggak asli, nggak sekedar begitu. Kalau begitu lalu kalau Anda mulai tahu banyak seperti ini, lalu dengar orang yang teriak-teriak gitu, apalagi mereka yang hanya menggunakan ilmu dari Universitas Gugliana itu loh. Ada banyak sekarang.
sarjana-sarjana di internet dunia maya, yaitu sarjana dari Universitas Googliana. Ada yang S1 Googliana, ada yang S2 Googliana, ada yang doktor Googliana. Maksudnya apa? Berbekal Google, lalu merasa tahu semuanya. Google memang tahu semuanya, tetapi rangkaian-rangkaiannya itu perlu menggunakan ilmu dan perlu dituntun oleh yang memang spesialis belajar mengenai itu. Dan di sini saya kan spesialis belajar mengenai itu, saya menuntun Anda merangkaikan. Itu kan sebenarnya kira-kira seperti ini. Kalau Anda nggak pernah belajar kedokteran, lalu googling, lalu berusaha mengobati diri sendiri, ya meleset Anda. Nggak sesimpel itu, saudara. Nggak segampang googling ngerti gitu. Di sini tentu saya tidak mau meninggikan diri, bukan. Tapi saya hanya mau mengkritisi, mengkritik orang-orang yang ya itu ya, sarjana-sarjana Googliana itu yang teriak-teriak di medsos, berdebat di medsos, padahal ketika kita lihat menggunakan ilmu yang benar, wawasan yang tepat, lalu itu sesungguhnya pepesan kosong dan nggak ada isinya sesungguhnya. Nah itu yang saya kritik seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai terjemahan Alkitab. Terjemahan yang kita punya dalam Alkitab itu agak berbeda. Langsung dari teks asli Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda simpan Alkitab di rumah, Anda bisa buka bagian paling depan, ada tulisan Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Ibrani, Perjanjian Baru diterjemahkan dari teks Yunani. Jadi ini penerjemahannya prosesnya langsung dari teks bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Itulah yang Matius 6 ayat 9 dan seterusnya tadi itu. Itulah yang kita punya. Apakah dengan demikian versi ini lebih benar? Lah kan tadi yang versi Katolik kan dari Yunani ke Latin dulu, pakai mampir-mampir dulu. Ini kan lebih langsung. Berarti ini lebih benar dong. Nanti dulu kita lihat ya sebelum menyimpulkan. Saya sampaikan ilmu yang kedua. Tadi ilmu yang pertama sudah, sekarang ilmu yang kedua. Apa ilmu yang kedua? Penerjemahan punya dua metode. Metode utama maksudnya. Sebenarnya terjemahan tidak terbatas pada dua metode ini, tetapi ini dua metode utama yang bisa digabungkan, bisa dicampurkan dan sebagainya. Tetapi kita bisa membedakan dua metode penerjemahan. Kalau kita tahu mengenai ilmu ini, problem ini nanti akan terjawab. Apakah ini merupakan terjemahan yang benar? Apa itu dua metode penerjemahan? Yang pertama harafiah, yang kedua dinamis. Itu istilah ya. Harafiah berarti literal, boleh dikatakan kata demi kata. Menerjemahkan kata demi kata seperti teks aslinya. Dinamis atau dalam bahasa teknis namanya dynamic equivalent, itu istilah teknisnya. Oke, saya nggak terlalu suka dengan istilah teknis, intinya terjemahan dinamis gitulah. Harafiah dan dinamis. Contoh terjemahannya ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kita dalam bahasa Indonesia punya dua terjemahan Alkitab yang menggunakan dua metode penerjemahan yang berbeda. Ini contohnya. Penerjemahan harafiah itu Alkitab TB namanya. Alkitab TB itu yang mana? Yang banyak Anda pakai di mana-mana itu Alkitab TB. Sementara terjemahan dinamis itu adalah Alkitab BIMK atau BIS. Ini Alkitab TB. Kalau Anda beli Alkitab, silakan lihat yang keterangan kecil itu. Alkitab ukuran besar, tanda kurung TB. Ada keterangan TB. TB itu artinya apa? Terjemahan baru. Untuk mendeteksi apakah Alkitab Anda TB atau BIMK, di bagian depan itu bisa dibuka. Di bagian sampul halaman 2 atau 3 nanti ada terjemahan baru tulisan seperti itu. Inilah Alkitab TB. Alkitab TB adalah Alkitab yang sangat luas dipakai. Hampir semua kalau kita beli Alkitab, yang kita tahu Alkitab TB. Namun ini bukan satu-satunya terjemahan dalam bahasa Indonesia, saudara. Dalam bahasa Indonesia kita punya terjemahan BIMK atau BIS. Ini Alkitabnya. BIMK itu apa? Bahasa Indonesia masa kini. BIS itu apa? Bahasa Indonesia sehari-hari. BIMK dan BIS itu sama, hanya penamaannya berbeda. Sebelumnya dulu, tahun 90-an, namanya BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Sekarang, kayaknya mulai dari tahun 2000-an lah, namanya BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Tapi itu terjemahan yang sama. Cirinya apa? Kalau Anda
punya Alkitab di bagian depan ada tulisan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini itu BIMK. Nah, itulah Alkitab BIMK. Jadi, di dalam bahasa Indonesia pun ada dua macam Alkitab atau dua macam terjemahan Alkitab karena menggunakan dua versi atau dua metode penerjemahan yang berbeda. Ini mulai agak teknis, tetapi sangat menarik untuk kita bahas. Kalau Anda mengikuti ini akan lebih luas pandangannya, sehingga nggak akan asal tembak-tembak saja. Akan lebih pintar satu langkah lagi. Saya jelaskan satu persatu. Intinya begini, Alkitab TB menggunakan terjemahan harafiah. Memang tidak terlalu harafiah, tetapi metodenya harafiah. Harafiah berarti yang dibela, tanda petik, adalah teks aslinya. Maka ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kalimatnya terbalik-balik yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Iya apa iya? Kalau Anda baca terjemahan Alkitab itu kan kadang terbalik-balik yang kurang umum dalam bahasa Indonesia. Atau kurang enak. Maka berfirmanlah Allah kepada Musa. Ini kan sebenarnya kita dalam bahasa Indonesia tidak ngomong seperti itu. Berfirmanlah Allah. Itu enggak lazim dalam omongan kita. Dalam omongan kita bahasa Indonesia yang lazim apa? Allah berfirman kepada Musa. Itu contoh ngawur, tapi contohnya kira-kira seperti itu. Kenapa kok dibuat berfirmanlah Allah kepada Musa? Karena susunan dalam teks aslinya begitu. Berfirman Tuhan Musa. Bagaimana disusun supaya bunyi dalam bahasa Indonesia? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Susunannya tidak berubah sesuai dengan teks asli. Kira-kira begitu. Jadi intinya yang dibela teks aslinya. Sementara terjemahan dalam bahasa Indonesia lebih dinamis. Dinamis tidak literal. Kadang-kadang terjemahannya merupakan terjemahan parafrase. Parafrase itu menguraikan. Dan susunannya lebih dienakkan. Lebih diperhalus dalam bahasa Indonesia, lebih wajar. Dan kadang-kadang terjemahannya menggunakan suatu uraian. Ini metodenya berbeda. Maka kalau tadi itu contohnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dalam BIMK nggak begitu menerjemahkannya. Tuhan berfirman kepada Musa. Dalam bahasa Indonesia lebih lazim yang mana, Kevin? Nomor 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nomor 2, Tuhan berfirman kepada Musa. Dalam bahasa Indonesia lebih lazim yang mana? 1 atau 2? Yang kedua, Rama. Ya, itulah BIMK alias BIS. Memahami ya? Inilah perbedaan dalam cara menerjemahkannya karena punya metode yang berbeda. Kalau Anda di rumah punya Alkitab BIMK, langsung bisa membandingkan. Tapi kalau tidak punya, nggak apa-apa. Saya akan perlihatkan kepada Anda terjemahan versi BIMK. Ini ayat yang sama, Matius 6 ayat 9, yang berisi doa Bapa kami. Ini juga terjemahan Alkitab. Tapi versi apa? BIMK. Saya bacakan. Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah dan seterusnya. Terjemahan versi BIMK sama atau berbeda dengan terjemahan TB tadi, Kevin? Berbeda ya, Rama? Berbeda. Padahal ini bersumber dari teks yang sama. Perhatikan, saya sekarang jejerkan ya. Yang sebelah kiri itu terjemahan versi TB yang banyak Anda pegang. Yang sebelah kanan terjemahan versi BIMK. Lihat, terjemahannya berbeda. Sama-sama diterjemahkan dari Yunani. Teks aslinya sama, bunyi teks Yunaninya sama, jadinya terjemahan berbeda. Jadi sebenarnya ini, yang kiri TB diterjemahkan dari Yunani. Yang kanan BIMK juga dari Yunani. Kok jadinya beda, Kevin? Jadi yang palsu yang mana, Kevin? Waduh. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Di sini kalau kita melihat problem-problem seperti ini, orang tidak akan asbun asal bunyi,
Asma asal mangap, oh, itu palsu, ini palsu. Ini problem juga. Ini kedua-duanya sama-sama diterjemahkan dari teks Yunani. Teks aslinya sama, kok jadinya beda? Bagaimana Kevin menjawabnya, saudara? Haleluya, saudara. Haleluya, Nah, saudara. tujuannya berbeda ya, Rama. Ada 225 orang dalam ruang ini, saya mohon mengaminkan. Yang amin kasih jempol dong, itu di itu ya. Boleh dalam live, boleh lewat itu apa reaction boleh ya, kasih jempol yang mengaminkan ya. Amin amin amin. Kita kembali ke Jauh, sini. Rama. TB dan BIMK, saudara. Teks aslinya sama Yunani, jadinya kayak berbeda. Kenapa? Itulah yang disebut sebagai problem terjemahan tadi. Kenapa kok menjadi seperti berbeda? Ingat di sini ya. Ingat kembali ke depan. Metode penerjemahan harafiah dan metode penerjemahan dinamis membuat hasilnya menjadi berbeda. Padahal versi TB, versi BIMK diterjemahkan dari bahasa Yunani yang sama. Jadi itu problem bukan? Jadi kalau orang mengatakan, sekarang kalau orang mengatakan, kenapa versi Alkitab dalam doa Bapa kami tidak sama dengan Alkitab? Anda balik tanya, saudara, Alkitab yang versi apa terjemahannya? Dia akan bingung nanti. Yang Anda maksud Alkitab yang mana? TB atau BIMK? Lalu dia pelan-pelan akan tutup muka karena malu dan pergi. Karena dia nggak tahu ada dua versi terjemahan dan dua metode penerjemahan Alkitab. Tidak sama dengan Alkitab. Hello. Alkitab yang mana? Clear ya? Jadi ini tadi sebenarnya persoalan yang simpel dan sederhana. Jawabannya juga dalam 1 menit selesai. Tapi saya membawa saudara-saudari ke dalam luasan pemahaman yang lebih jauh. Supaya paham. Ada wawasan yang luas. Kalau kita wawasan luas, kita akan mengerti dan tidak mudah terombang-ambing. Dan nomor 2, kita tidak akan mudah mengklaim, menghakimi, menyalahkan, teriak-teriak di medsos, padahal kita nggak ngerti apa-apa. Nah itu dia. Itu ya. Jangan suka teriak, saudara. Kalau mau teriak, kita teriak, haleluya, saudara. Itu malah lebih bagus ya. Haleluya, saudara. Nadanya begitu ya, saya ajari ya. Jadi haleluya itu agak naik, baru lu itu naik, turun lagi. Haleluya, saudara. Nah, saudaranya pakai sedikit H ya. Itu sudah mirip kalau gitu. Haleluya, saudara. Nah, gitu. Caranya gitu ya, Vin ya. Nanti, Vin ya. Ini malah ngelantur sekarang. Kita kembali ke sini ya. Nggak apa-apa untuk supaya segar sedikit ya. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Katakan amin yang setuju. Amin, saudara. Haleluya. Nyambung, terakhir epilog. Penutup yang akan menutup session ini karena kita bicara soal terjemahan. Bagian terakhir adalah epilog. Pertanyaan akhirnya adalah terjemahan manakah yang benar? Katolik atau Alkitab atau BIMK? Ya, betul. Semua benar. Kenapa semua benar? Semua menerjemahkan dengan tujuan masing-masing dan metode yang berbeda. Memang itulah dunia terjemahan. Kalau kita memahami dunia terjemahan, sekurang-kurangnya memahami metode-metodenya, seputar itu, dan seterusnya, itu lalu menjadi jelas. Anda mengetahui problem-problem itu lalu menjadi jelas. Lalu tidak hanya membabi buta mengatakan ini paling benar, ini tidak benar. Contoh yang paling gampang tadi itu TB dan BIMK. Sumbernya persis sama. Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Jadinya terjemahan berbeda karena metode penerjemahannya berbeda, tujuan menerjemahkannya berbeda. Satunya harafiah, satunya literal. Ilmu yang perlu kita pahami. Katolik juga menerjemahkan kenapa kok dari Latin? Ya jelas tadi itu. Sudah saya jelaskan. Jadi jangan nanya lagi. Kenapa tidak dari Ibrani? Kenapa tidak dari Yunani? Ritus Latin, saudara. Karena tujuan penerjemahan gereja Katolik dalam bahasa Indonesia, tujuannya apa? Peribadatan. Tujuannya adalah misa. Misa kita ritus Latin. Maka teksnya dari teks Latin. Jadi kenapa kok nggak dari Ibrani? Lah kan sudah dijelaskan panjang lebar. Nanti muter lagi. Kenapa kok dari ini harusnya kan teksnya Yunani gitu. Ini misa bro, gini. Misa tujuannya adalah beribadah, beribadah kita ritusnya Latin gitu. Nah ini perlu dipahami gitu ya. Jadi kenapa kok semua benar, metodenya berbeda, tujuannya berbeda, tetapi semua mengacu pada teks
yang sama. Kita sudah lihat di bagian depan tadi, sedikit membantu lagi, mungkin untuk yang beberapa yang terlambat ya. Di bagian depan kita sudah melihat bahwa teksnya sama-sama diterjemahkan dari teks Yunani, kalau TB dan BIMK. Sementara bahasa Indonesia versi Katolik juga dari Yunani, tetapi melalui Latin, dengan alasan karena penggunaan secara liturgis peribadatan. Epilognya ini menarik. Inilah teks aslinya bahasa Yunani. Ini Bapak kami asli yang ini, saudara. Jadi kalau Anda mau tahu, yang asli yang mana? Oh ini. Inilah teks Bapak kami dalam bahasa Yunani. Yuk pelan-pelan kita baca yuk. Dari depan ya. Ini saya sambil nunjuk ya. Pater, imon, ho, entois, uranois. Hagiastito, to onomasu. Dan seterusnya, nggak penting lah dari mana malah pusing ya. Tapi ini teks aslinya. Tetapi ini masih membawa problem. Dan problem ini tidak akan saya selesaikan. Kalau mau teks aslinya ini oke, dalam bahasa Yunani kita bisa kutip. Tapi masalahnya masih ada dua problem. Problem pertama, Baginda junjungan kita Yesus Kristus tidak berbicara dalam bahasa Yunani ketika mengajarkan kalimat-kalimat doa Bapa kami. Jadi junjungan kita Yesus Kristus berbicara dalam bahasa Aram. Jadi teks yang dibilang asli pun dalam bahasa Yunani terjemahan dari Aram. Problem kan? Problem kan? Lalu problem yang kedua, ada versi Injil Lukas. Tadi yang sudah kita bahas, itu doa Bapa kami versi Injil Matius. Kalau Anda buka Injil Lukas, itu ada Bapa kami versi Injil Lukas. Jadi epilognya saya justru tidak menjawab pertanyaan, tapi memberi masalah baru. Yaitu Yesus bicara dalam bahasa Aram, saudara. Sedangkan teks aslinya tertulis dalam bahasa Yunani. Nomor 2, ada versi Injil Lukas yang juga memuat doa Bapa kami. Demikian pemaparan saya mengenai terjemahan doa Bapa kami dan problem-problem yang melingkupinya, sehingga kita menjadi tahu lebih luas lagi daripada sekedarannya benar, dan salah, dan lain sebagainya. Saya mengakhiri, Shalom Alaikum.